Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Qisasul Anbiya yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Dan kesempatan kali ini kita akan membahas bab terakhir di dalam kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Panjang ya kisah Nabi Allah Yusuf ini, berapa bulan kita menyelesaikannya, karena memang di dalam Al-Quran pun ada satu surah yang khusus membicarakan Nabi Allah Yusuf, yaitu surah Yusuf. Nah, oleh karenanya memang panjang ceritanya. Pada pertemuan yang lalu kita menceritakan bahwa Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam telah berkumpul kembali dengan keluarga besarnya, beserta bapaknya, beserta ibunya. Walaupun ada sebagian mengatakan itu bukan ibunya tapi ibu tirinya. Kemudian beserta saudara-saudaranya dan juga keponakan-keponakan, semuanya kumpul. Kemarin kita sebutkan ada yang mengatakan jumlah mereka itu berkumpul, ada yang mengatakan 30, 40, ada yang mengatakan 390 orang, semuanya keluarga Nabi Yusuf nih, anak cucu Nabi Yakub. Ya, banyak sekali. Bahkan ada yang mengatakan jumlah anak Nabi Yusuf yang dibawa atau yang diboyong ke negara Mesir itu adalah berjumlah 600.000 orang. Ya, jadi beda-beda pendapat ya. Ala kulli hal seperti itu. Baik, kita masuk bab terakhir. Adalah juga mungkin Nabi Allah Yusuf memohon di akhir hayatnya minta diwafatkan dalam keadaan Islam, sedang badannya masih segar bugar, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abbas. Beliau mengatakan tidak seorang pun nabi sebelum Nabi Yusuf yang mengharapkan kematian. Dan memang juga seluruh para nabi dan rasul itu jasadnya tidak pernah akan hancur walaupun mereka berada di dalam bumi alias sudah dikubur dalam bumi. Adapun di dalam syariat Islam dilarang berdoa memohon kematian kecuali pada saat terjadi penuh fitnah, sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis Mu'adz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang artinya kata Nabi, jika engkau hendak menurunkan fitnah pada suatu kaum, maka wafatkanlah kami menuju kepadamu wahai Allah tanpa terkena fitnah. Menurut hadis yang lain dikatakan, wahai anak cucu Adam, kematian adalah lebih baik bagi kalian daripada fitnah yang terjadi di zaman kalian. Ini berkaitan yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Nabi Allah Yusuf meminta dimatikan dalam keadaan muslim. Wa tawaffani muslimah wa alhiqni bis salihin. Dan matikanlah aku dalam keadaan Islam
dan pertemukanlah aku dan gabungkanlah aku beserta orang-orang saleh. Begini ya, kita meminta mati itu nggak boleh. Ya Allah matikan aja aku, matikan aja aku. Nggak boleh seperti itu. Apalagi sampai bunuh diri. Tetapi kalau kita minta mati nanti dalam keadaan Islam, dalam keadaan membawa iman, dalam membawa ihsan dan takwa, itu dibolehkan. Jadi beda nih ya, minta dimatikan sama minta dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Kalau orang minta dimatikan, ya Allah matikan saja aku, itu berarti orang itu putus asa. Orang yang putus asa itu nggak boleh, haram hukumnya. Tapi kalau dia minta, ada seseorang minta, ya Allah cabutlah nyawaku nanti artinya saatnya sampai, saatnya kan, kalau saatnya tiba, aku minta kepadamu ya Allah matikan aku dalam keadaan husnul khatimah. Maka ini tidak dilarang. Atau memang kalau seandainya terjadi fitnah, atau mungkin dia tertimpa musibah, entah itu sakit lah apa dan sebagainya, maka dia boleh berdoa dengan doa yang doa ngambang lah, bahasa saya itu ngambang. Bagaimana ya Allah, bahasa kita gini ya, ya Allah kalau memang kehidupan ini masih ada baik untukku, yang umpama ada seseorang, naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah, diberikan sakit yang luar biasa beratnya, kemudian dia memang sangat kewalahan menyandang penyakit itu, nasallallahu assalamu wal afiyah, kemudian juga anak cucu dan sebagainya sudah mengeluh, ya, kemudian belum lagi diberikan cobaan yang bermacam-macam, dia sudah tidak menyandang lagi, tidak mampu menyandang, maka kalau dia minta, ya Allah matikan aku aja, aku lebih baik mati daripada begini, itu hukumnya haram. Tapi kalau doanya ngambang begini ya, doanya ngambang, ya Allah jikalau memang kehidupan ini masih ada baik untukku dan kebaikan itu untukku masih ada, maka hidupkanlah aku ya Allah. Tapi kalau seandainya kehidupan ini sungguh berat dan mati lebih baik untukku, maka matikanlah aku ya Allah dalam keadaan baik. Itu doa ngambang tuh. Doa ngambang. Ini masih bisa ditoleransi doa itu. Doa yang seperti itu masih ditoleransi, apalagi kalau terjadi fitnah. Ya huru-hara dan sebagainya, tidak bisa lagi menghindar daripada fitnah dunia, fitnah perempuan, fitnah macam-macam lah. Dunia kan penuh dengan fitnah. Dia tidak mampu menjaga imannya kalau di tengah-tengah fitnah yang begitu banyak. Takut imannya akan tercabut, maka dia boleh berdoa, ya Allah kalau kematian itu memang lebih baik untukku daripada menghadapi fitnah ini, maka matikanlah aku ya Allah dalam keadaan baik. Tapi kalau seandainya aku bisa hidup lebih baik daripada sekarang dan bisa menghindar daripada fitnah ini, maka panjangkanlah umurku ya Allah. Doa seperti itu masih boleh. Masih boleh. Yang tidak boleh tadi itu, beratnya hidup, lebih baik mati begini, ya Allah mati aja dah. Itu haram seperti itu. Hukumnya haram. Apalagi sampai bunuh diri. Dan orang sekarang banyak bunuh diri ya. Naudzubillah min dzalik. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum, maksudnya tentang melaksanakan fardu kifayah kepada orang yang mati dalam keadaan bunuh diri. Gimana maksudnya? Nah, kalau mazhab Hanafi, Imam Hanafi mengatakan kalau ada orang Islam bunuh diri, maka orang ini cuma hanya dimandikan, dikafani, dikuburkan, tidak perlu disolatkan. Karena orang yang bunuh diri, pastikan dia bunuh diri, maka ini orang yang seperti ini jelas masuk neraka. Bahkan ada yang mengatakan dia kekal di dalam neraka. Kenapa? Karena seakan-akan dia mengatakan Allah itu tidak adil dengan dia.
Allah tidak adil dengan dia. Dan Allah sangat benci kalau dikatakan tidak adil. Sangat benci kalau Allah dikatakan tidak adil. Dia tidak menerima keputusan Allah sehingga dia merasa tidak adil lalu dia bunuh diri. Dan orang yang seperti itu di akhirat ketika bangkit dari kubur, di dahinya, nasallallahu assalamu alaihi naudzubillah min dzalik, di dahinya itu ada bertuliskan ayis min rahmatillah. Inilah orang-orang yang putus dari rahmatnya Allah. Orang-orang yang putus asa dari rahmatnya Allah. Sehingga ada yang mengatakan orang seperti ini dia masuk neraka selama-lamanya. Kalau kita timbang-timbang ya, walaupun dua-duanya jelek, orang yang bukan Islam, orang yang bukan beragama Islam, dia masih percaya dengan Tuhannya. Walaupun Tuhannya salah, dia percaya dengan Tuhannya dan dia minta diampuni sama Tuhannya, dan dia minta diberikan rezeki sama Tuhannya, dia minta kebaikan-kebaikan dari Tuhannya walaupun Tuhannya salah. Artinya walaupun salah tapi orang ini masih percaya dengan Tuhan. Namun orang yang putus asa, walaupun dia punya Tuhannya adalah Allah, tapi seakan-akan orang ini mengatakan Allah itu tidak adil kepada dia, lalu dia bunuh diri. Makanya di akhirat nanti dahinya bertulisan ayis min rahmatillah. Inilah orang-orang yang putus asa dari rahmatnya Allah. Dan orang-orang yang putus asa dari rahmatnya Allah tidak bakal masuk surga. Karena seseorang yang masuk surga itu hakikatnya bukan karena amal, bukan karena amal kebaikan yang dia lakukan. Ini kita nanti insya Allah masuk surga semuanya, bukan karena amal kita. Kalau dibandingkan dosa dengan amal kita, lebih banyak dosa daripada amal kita. Sehari 24 jam, banyakkan mana kita ibadah sama kita berbuat maksiat. Banyak mana kita lalai dari Allah, lalai dari mengingat Allah daripada kita ingat kepada Allah. Kita ini antara maghrib dengan isya, tadi salat maghrib, sebagian kita ada yang ikut pengajian, tapi sebagian kita ada yang keluar. Entah apa yang dia lakukan di luar. Pada saat dia keluar dan melakukan aktivitas, maka di situ bisa jadi dia lupa kepada Allah. Banyakkan mana 24 jam apakah kita ingat Allah atau tidak ingat Allah. Lalu kalau dihitung-hitung, kira-kira berapa amal ibadah untuk kita bisa beli tiket masuk dalam surga? Sangat sedikit sekali. Padahal surga itu sangatlah mahal. Dan oleh karena itu seseorang masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmatnya Allah Ta'ala. Orang yang putus asa tadi, dia putus asa dari rahmatnya Allah sehingga tidak bakal masuk surga. Oleh karena itu mazhab Hanafi, beliau mengatakan orang yang meninggal, orang Islam meninggal dalam keadaan bunuh diri, maka orang itu tidak hanya orang itu boleh dimandikan, dikafani, tapi tidak disolatkan. Mandikan, kafani, kuburkan, tidak disolatkan. Buat apa disolatkan? Toh juga tidak diampuni dosanya. Tapi di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, orang yang bunuh diri itu ya statusnya sama seperti kita orang Islam. Urusan dia bunuh diri itu adalah urusan dosanya dengan Allah Ta'ala. Urusan kita sesama makhluk, kita mandikan, kita kafani, kita salatkan, kita kuburkan. Tapi mohon maaf ya, menurut saya pribadi, bagi para tokoh ulama, tokoh masyarakat yang dia terpandang di masyarakat, sebaiknya apabila ada orang yang bunuh diri, maka tokoh masyarakat ini ya, atau dia guru atau ulama dan sebagainya, sebaiknya dia tidak mensolatkan si mayit ini, atau tidak usah hadir sekalian di dalam pengurusan fardu kifayah si mayit itu. Dia wakilkan saja kepada orang lain. Kenapa? Supaya menghindar daripada pembicaraan orang lain, ya, pembicaraan dari orang lain. Tapi kalau seandainya dia ikut mensolatkan juga, ya di mazhab Syafi'i ya memang wajib. Tapi kalau ada yang diwakilkan, bisa diwakilkan dengan yang lain, sebaiknya para tokoh ulama, ini menurut saya pribadi ya, sebaiknya tokoh para ulama tidak usah hadir di dalam fardu kifayah orang yang mati dalam keadaan bunuh diri.
Wallahu a'lam. Atau bunuh diri tidak boleh. Dan disebutkan dalam riwayat hadis, orang yang bunuh diri maka dia akan masuk neraka dan akan disiksa dengan cara dia bunuh diri. Kalau ada orang bunuh diri dengan minum baygon, dia sampai mati, maka di akhirat dikasih minum baygon terus. Ada orang bunuh diri dengan cara meloncat dari hotel apartemen yang tinggi sampai jatuh ke tanah, maka di akhirat akan dilemparkan terus dia punya badan seperti itu. Ada yang bunuh diri dengan cara memotong leher, urat nadi dan sebagainya, dan apapun juga caranya, maka orang itu akan disiksa dengan cara dia mati. Terus-terusan seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Nasallallahu assalamu alaihi. Baik, kita lanjut ya. Menurut hadis yang lain disebutkan, wahai anak cucu Adam, kematian adalah lebih baik bagi kalian daripada menyandang fitnah. Fitnah yang tidak bisa ditahan lagi ya. Fitnah dalam urusan agama, umpama tidak ada lagi keadilan di dunia ini, para ulama dikejar-kejar, dipenjarakan atau sampai dibunuh, ya, Islam sudah dihinakan dan dicaci maki masyarakat Islam, maka dia boleh berdoa, ya Allah, kalau seandainya kematianku itu lebih baik dari untukku, maka matikanlah. Tapi kalau kehidupan itu lebih baik daripada kematianku, masih ada manfaatnya kalau kita hidup buat kita dan orang lain, maka hidupkanlah aku. Dan Ali bin Abi Thalib juga pernah mengharapkan kematian ketika berbagai permasalahan besar terus terjadi. Fitnah meluas dan peperangan tiada henti-hentinya. Hal yang sama juga pernah diharapkan oleh Al-Imam Bukhari, Abu Abdullah, ketika keadaannya sudah sangat parah dan berbagai macam fitnah semakin menggila pada zamannya. Adapun pada saat aman sentosa seperti kita nih di Balikpapan, di Indonesia aman sentosa, tidak ada keributan dan fitnah yang mencolok dalam urusan agama, maka tidak diperbolehkan mengharapkan kematian. Seperti yang diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih masing-masing dari Pak Anas bin Malik. Hendaklah seseorang tidak mengharapkan kematian karena suatu musibah yang menimpanya, karena ada suatu musibah yang menimpanya. Jika ia seorang baik, mungkin saja akan bertambah semakin baik, dan jika ia seorang jahat, adalah mungkin saja ia bertobat. Tetapi hendaklah ia mengucapkan, ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika kematian itu lebih baik bagi diriku. Itu yang kita sebutkan tadi. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Yang dimaksud dengan bahaya musibah di sini adalah yang berkenaan dengan fisik, seperti sakit atau yang lainnya, bukan dalam masalah dunia atau agama. Yang jelas Nabi Yusuf alaihissalam pernah meminta hal itu, baik permohonan itu dilakukannya ketika menghadapi saat kematian ataupun ketika dalam keadaan sehat. Ibnu Ishaq menyebutkan yang bersumber dari Ahlul Kitab bahwa Yakub menetap di kota Mesir bersama Nabi Yusuf selama 17 tahun. Kemudian meninggal dunia. Ia berpesan kepada Nabi Yusuf agar memakamkannya di samping orang tuanya, yaitu Ibrahim dan Nabi Ishaq. As-Sa'di berkata, Nabi Yusuf membawa jenazah ayahnya ke Syam dan memakamkannya di sebuah gua di samping ayahnya Ishak dan kakeknya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Menurut Ahlu Kitab juga bahwa umur Nabi Yakub pada saat memasuki kota Mesir adalah 130 tahun umur beliau, dan ia menetap di sana selama 17 tahun. Dengan begitu mereka menyimpulkan bahwa umur Nabi Yakub adalah 140 tahun namanya. Nas yang bersumber dari kitab mereka ini adalah salah, baik pendapat itu dari mereka sendiri ataupun dari kitab mereka juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 133,
am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Adakah kalian hadir ketika Nabi Yakub kedatangan tanda-tanda kematian? Ketika itu ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah ketika abah ini meninggal? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhan engkau dan Tuhan nenek moyang kau, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Nabi Yakub berpesan kepada anak-anaknya agar memeluk Islam dan ikhlas dalam menjalankannya, yaitu agama yang dibawa oleh para nabi utusan Allah. Ahlu kitab menyebutkan bahwa Nabi Yakub berwasiat kepada anak-anaknya satu persatu, seraya memberitahukan hal-hal yang akan terjadi pada mereka dan memberitahukan berita gembira kepada Yahuda akan datangnya seorang Nabi Agung dari keturunannya yang akan ditaati oleh berbagai bangsa, yaitu Nabi Allah Isa putra Maryam. Jadi Nabi Isa itu nanti turun dari zuriatnya Yahuda. Mereka ahlu kitab juga menyebutkan bahwa ketika Yakub alaihissalam meninggal dunia, penduduk Mesir menangis sampai 70 hari. Nabi Yusuf menyuruh para dokter dan ahli minyak wangi untuk mengharumkan ayahnya dengan wewangian dan membiarkannya selama 40 hari. Lalu Nabi Allah Yusuf meminta izin kepada Raja Mesir untuk memakamkan ayahnya di makam keluarganya. Sang raja mengizinkannya pergi bersama para pembesar Mesir untuk mengantarkan jenazah ayahnya. Setelah sampai di Hebron daerah Israel ya, mereka menguburkannya di sebuah gua yang dibeli oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dari Afrun bin Sakhar al-Haifi. Setelah pemakaman, mereka kembali lagi ke negerinya. Penduduk Mesir memperlakukan bela sungkawa selama 7 hari. Sementara itu, saudara-saudara Yusuf menghiburnya atas kematian ayahnya itu. Mereka memperlakukannya dengan baik dan menetap di negara Mesir. Selanjutnya Nabi Yusuf pun juga wafat. Sebelum wafat ia berpesan apabila ia meninggal dunia supaya dibawa pergi dari Mesir dan dikuburkan di tempat pemakaman orang tuanya. Lalu mereka memberikan wewangian dan mengafaninya serta meletakkannya dalam peti. Kemudian jenazahnya diusung pergi ke Mesir. Pergi dari Mesir bersama rombongan pengantar jenazah itu terdapat Musa alaihissalam. Kemudian dimakamkan di samping makam orang tuanya, sebagaimana yang akan kami jelaskan lebih lanjut dalam pembahasan berikutnya. Dan masih menurut ahlu kitab bahwa Nabi Yusuf wafat dalam usia 110 tahun. Kemudian menurut nas Alkitab, sebagaimana yang aku ketahui dan seperti yang diterangkan oleh Ibnu Jarir, Mubarak bin Mufaddal berkata dari Hasan bahwa Yusuf dimasukkan ke dasar sumur pada usia 17 tahun, terpisah dari sisi ayahnya selama 80 tahun. Setelah itu ia masih menjalani hidup selama 23 tahun dan wafat dalam usia 120 tahun. Ada yang mengatakan bahwa sebelum wafat Nabi Yusuf berwasiat kepada saudaranya Yahuda, semoga salawat dan salam melimpah kepadanya. Ini ada beda-beda pendapat ya cerita ini. Ala kulli hal, tapi saya membaca di dalam tafsir Jalalain atau tafsir Marahul Labid itu dikatakan bahwa ketika Nabi Allah Yusuf meninggal, kita bicara Nabi Yusuf bukan Nabi Yakub, orang-orang Mesir menguburkan Nabi Allah Yusuf itu di kota Mesir. Jadi gini ya, ibarat kata itu Mesir itu ada 2 bagian, dibelah dengan sungai Nil. Dengan sungai Nil. Ya kalau ibarat kata kayak Samarinda, ada Samarinda kota, ada Samarinda seberang. Ketika Nabi Allah Yusuf dikubur di Mesir kota, anggaplah ya, di Mesir kota, seluruh
tanah yang di Mesir kota itu subur makmur, tapi di kota Mesir seberang itu gersang. Lalu yang di sini, yang di Mesir seberang ini, mereka meminta supaya Nabi Yusuf dipindah ke Mesir seberang ini supaya tanah mereka subur. Dibongkar lagi jenazahnya, kuburan Nabi Yusuf dipindah lagi ke seberang. Yang anehnya, kuburan di tanah yang di Mesir seberang ini menjadi subur makmur, yang di sebelah sana Mesir kota jadi gersang lagi. Akhirnya gimana nih supaya aman ini? Lalu mereka berinisiatif menguburkan Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam di tengah-tengah sungai Nil. Wallahu alam, di manakah kuburan Nabi Yusuf sebenarnya? Apakah di sungai Nil itu ataukah di sebelah Mesir mana kota tengah? Wallahu alam, hanya Allah yang Maha mengetahui tentang hakikat di mana kubur Nabi Yusuf itu. Ya. Siapa tahu nanti ada yang pergi ke Mesir, coba tanya di mana kuburan Nabi Yusuf itu sebenarnya. Wallahu alam, ya. Ala kulli hal, para ulama berpendapat begini ya. Kita itu boleh saja berbeda pendapat tentang di manakah kubur para nabi dan rasul. Kita boleh berbeda pendapat. Nabi Daud saja, Nabi Hud saja, negara Yaman, khususnya Hadramaut, mereka meyakini Nabi Hud itu berkubur di Hadramaut. Ada juga saya baca di kitab mana begitu, Nabi Hud ini, begitu juga nabi-nabi yang lain itu berkubur di areal Ka'bah di Mekah sana. Tidak ada yang tahu sebenarnya di mana hakikatnya yang paling benar kuburan para nabi. Nabi Adam di mana kuburnya? Yang sebetul-betul benar ya. Kemudian kalau kita di Jeddah itu kan, kita kalau pergi umrah atau pergi haji biasanya kita sampai di Jeddah diputar-putar dulu ke Masjid Qisas, ada namanya Masjid Qisas. Kemudian ada namanya ke laut, kita ke pantai. Kemudian kita nanti dilewatin di satu tempat besar panjang berdinding tinggi begitu. Dikatakan sama mutawifnya ini adalah kuburnya Siti Hawa. Benar atau tidaknya wallah alam. Ya tadi kata ulama, boleh saja para ahli itu berbeda pendapat di mana kubur para nabi dan rasul. Silakan berbeda pendapat. Tapi ada satu kuburan yang tidak boleh berbeda pendapat dan disepakati oleh para ulama, yaitu kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak ada perbedaan pendapat. Walaupun disebutkan di dalam sejarah itu ada 5 kali jasad Nabi Muhammad itu ingin dicuri. Jasad Nabi Muhammad itu ada 5 kali ingin dicuri. Ceritanya sangat panjang, kalau kita cerita satu-satu agak panjang ya. Intinya 5 kali itu jasadnya Nabi Muhammad ingin dicuri. Tapi setiap pencurian itu selalu gagal. Dan saat itu kalau tidak salah Raja Nuruddin Zangki lalu membuat, itu yang terakhir ya, pencurian terakhir. Kalau tidak salah Raja Nuruddin Zangki pada saat itu membuat blokade di sekitar kuburan Nabi, digali ya, ini ibarat kata kuburan di tengah, di sekitarnya ini digali begitu ya, mungkin ada berapa meter gitu dari makamnya Nabi, kemudian digali tanah dalam, kemudian dicor dengan cor timah, cor besi gitu, dicor. Jadi kalau seandainya ada pencurian jasad lagi lewat dalam tanah, menggali tanah, itu tidak bisa, karena akan menembus dinding coran besi tadi. Nah, itu sampai mau dicuri 5 kali jasadnya Nabi. Tapi bagaimanapun itu tidak bisa terjadi. Dan oleh karena itu kata ulama, sepakat para ulama bahwa hanya satu kuburan Nabi yang disepakati adalah kubur Nabi Muhammad SAW, berkubur di kota Madinah di dalam Masjid Nabawi, yang lebih tepatnya lagi di areal rumahnya Siti Aisyah waktu dulu. Coba mungkin buka di YouTube, itu sangat bagus ya,
pembugaran dari masa ke masa Masjid Nabawi, yang dulunya rumahnya Nabi itu di luar masjid, sampai akhirnya sampai rumahnya Nabi Siti Aisyah, sampai sekarang masuk di areal masjid. Ada dulu saya pertama kali datang dari Hadramaut, saya baru dakwah di Balikpapan. Jadi dulu kan belum ada WhatsApp, belum ada Facebook zaman dulu tuh kayaknya, wallah alam ada atau tidaknya, kayaknya belum ada lagi. Jadi cuma pakai HP biasa. Jadi waktu itu ada orang, kayaknya Salafi, dia ngirim SMS gelap sama saya. Dia bilang begini, orang yang sholat di Masjid At-Taqwa itu nggak ada yang sah semua katanya. Kita dikatain yang sholat di Masjid At-Taqwa semuanya nggak ada sah. Saya bilang kenapa? Karena semuanya menghadap ke kuburan katanya. Kan ini kan kuburan para habaib nih, yang punya ibarat kata yang punya tanah At-Taqwa, ibarat kata ini di sini nih, di depan ini. Bahasim, ada Al-Khairid dan lain sebagainya. Lalu saya bilang, saya enggak usah pakai dalil macam-macam lah kata saya. Saya cuma bilang SMS. Saya telepon nggak mau jawab ya. Akhirnya saya balik SMS. Kata saya, ente ini pernah umrah atau pernah haji atau pernah ke Saudi atau gimana ini? Coba ente sekali-sekali pergi umrah, nanti ente salatlah di Masjid Nabawi, lalu ziarah ke makam Nabi. Kira-kira kuburan Nabi dan Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, kira-kira di mana kuburan beliau itu? Kuburan mereka bertiga itu di dalam masjid. Di dalam masjid ini kalau saya gambarkan ya, ini kata Masjid Nabawi itu namanya pintu Babu Salam. Masuk dari sana, keluar dari sana. Makamnya Nabi itu di tengah sini nih, di ujung sini. Nah, ibarat kata tuh di situ. Jadi kalau ada orang mau ziarah, mereka masuk dari pintu Babu Salam, kemudian keluar dari Babu Salam, makamnya Nabi di sini, di dalam masjid. Jadi kalau ada orang sholat, imamnya paling depan umpama, lalu sholat di depan sini, maka dia sholatnya membelakangi kubur Nabi. Yang di sana sholat itu menghadap kubur Nabi. Jadi repot orang-orang seperti ini. Pokoknya tidak boleh. Saya tidak usah pakai dalil, saya kira aja ceritakan di Madinah itu makam Rasulullah itu dalam masjid. Bahkan bukan makam Rasulullah, ada makamnya Sayyidina Abu Bakar dan ada makamnya Sayyidina Umar. Nah, itu dia akhirnya. Ada juga Salafi yang terlalu keras, yang tidak boleh sholat di samping tiang. Jadi kalau ada tiang begini tidak boleh disolatin, harus mundur ke belakang. Karena katanya itu dilarang sama Nabi. Iya memang hadisnya seperti itu ada hadisnya. Tapi kata saya, coba kamu nanti sekali-sekali pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, seluruh Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu semuanya tiang itu kata saya. Tiang semua itu. Kalau seandainya tiang itu tidak boleh disolatin, dibikin sholat, gimana orang sholat di situ? Tiang di Madinah itu kan banyak sekali itu. Di Mekah itu. Kalau di tengah-tengahnya memang tidak ada tiang di area Ka'bah, tapi di dalam gedungnya tiang semua, makanya gede-gede tiangnya, besar-besar semua. Ya itulah, karena memahami hadis itu seperti itu, akhirnya lalu pikirannya terlalu sempit sehingga menyalah-nyalahkan orang yang sholat kita di sini, kemudian sholat yang dekat tiang dan seterusnya. Ya ala kulli hal, kita kembali, kisah Nabi Allah Yusuf telah selesai dan beliau ada yang mengatakan beliau bukan jadi menteri semata ya, tapi akhirnya beliau jadi raja. Kalau dalam kitab ini Qisasul Anbiya beliau masih setara menteri. Tapi kalau saya baca di kitab lain, rajanya ini meninggal dunia lalu meminta kerajaan itu dipimpin oleh Nabi Allah Yusuf. Sampai akhirnya memang Nabi Yusuf jadi raja. Tapi dalam kisah ini Nabi Yusuf tetap dalam kondisi menjadi menteri. Ala kuliah itu biasa dalam beda pendapat. Dan kalau ada yang mengatakan Nabi Yusuf jadi raja memang ala kulli hal benar. Kemudian ada yang mengatakan tetap jadi menteri tapi rajanya tetap ada. Ibarat kata Nabi Yusuf ini kaki tangannya raja lah, kayak wakilnya raja. Juga kita boleh terima pendapat itu. Yang penting adalah Nabi Yusuf di kota Mesir menjadi satu pemimpin yang disegani
dan dihormati dan dicintai oleh rakyat Mesir pada saat itu. Wallahu a'lam bissawab. Nanti kita sambung lagi kisah Nabi Allah apa ini selanjutnya? Nabi Ayub. Nabi Ayub diberikan sakit, ada yang mengatakan selama 18 tahun. Ceritanya unik, dan nanti sembuh Nabi Allah Ayub dari sakitnya itu tepat di tanggal 10 Muharram. Insyaallah kita sebentar lagi 10 Muharram. Jadi jangan lupa puasa 10 Muharram, 9 dan 10 Muharram itu puasa. Jangan bikin bubur Asyura. Ini puasa kada bikin bubur Asyura. Nang paling parah 40 macam lagi bubur Asyuranya. Jagung menjagung, gandum mengandung, beras memberas, sayur menyayur, masuk berataan. Untuk melengkapi 40 macam, kayu jabuk lawan batu kerikil juga masuk di situ. Nah, itu kurang pas. Yang pasnya adalah kita puasa, nanti buka puasanya makan bubur Asyura. Nah, itu yang mantap seperti itu. Baiklah ya, nanti bagaimana kisah Nabi Allah Ayub, insyaallah akan datang, kita akan lanjutkan ceritanya. Semoga ada manfaatnya, yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.